tugas MIPA 5 ingin menjelaskan tentang perkembangan politik dan perkembangan ekonomi pada masa demokrasi parlementer. Masa demokrasi parlementer 1950 sampai 1959. A. Perkembangan politik pada masa demokrasi parlementer. Pada masa demokrasi parlementer, Indonesia banyak mengalami gangguan stabilitas politik dan keamanan. Meski demikian, pemerintah pada masa demokrasi parlementer mampu mewujudkan beberapa keberhasilan yang membanggakan. Di antaranya adalah penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika atau KAA dan Deklarasi Juanda. Penyelenggaraan KAA. Konferensi Asia Afrika diselenggarakan pada tanggal 18 hingga 24 April 1955 di Bandung yang dihadiri oleh 29 negara. Sidang berlangsung selama 1 minggu dan menghasilkan 7 prinsip yang dikenal dengan Dasar-Sila Bandung. Penyelenggaraan KAA membawa keuntungan bagi Indonesia. Salah satu keuntungannya adalah menjadi dukungan bagi kebebasan Irian Barat. KAA juga berpengaruh terhadap dunia internasional. Selain itu, KAA menjadi awal berdirinya organisasi gerakan non-blok. Yang kedua, Deklarasi Juanda. Dalam peraturan kolonial dengan batas wilayah disebutkan bahwa laut teritorial Indonesia itu lebarnya 3 mil, diukur dari garis air rendah pada pulau-pulau yang merupakan bagian dari wilayah daratan Indonesia. Batas 3 mil ini menyebabkan adanya laut-laut bebas yang memisahkan pulau-pulau Indonesia. Akibatnya kapal-kapal asing bebas mengarungi lautan tersebut tanpa hambatan. Kondisi ini menyulitkan Indonesia dalam melakukan pengawasan wilayah. Melihat kondisi tersebut, kemudian pemerintahan Kabinet Juanda mendeklarasikan hukum teritorial yang dikenal sebagai Deklarasi Juanda. Gangguan keamanan masa demokrasi parlementer antara lain. Yang pertama ada APRA Bandung, yang kedua ada RMS, yang ketiga ada Andi Aziz, yang keempat ada PRRI atau Permesta. Sistem pemerintahan. Bentuk sistem pemerintahan pada masa demokrasi parlementer diantaranya adalah A. UUDS 1950, Undang-Undang Dasar Sementara 1950 atau yang lebih dikenal dengan UUDS 1950 adalah Konstitusi atau Dasar Negara Republik Indonesia yang berlaku sejak 17 Agustus 1950 hingga dikeluarkannya Dekret Presiden, yaitu pada 5 Juli 1959. UUDS 1950 terbentuk karena dibubarkannya RIS. Konstitusi tersebut dinamakan sementara karena hanya bersifat sementara. B. Parlementer. Sistem pemerintahan parlementer adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan eksekutif bertanggung jawab langsung kepada badan legislatif. Ciri-ciri sistem parlementer: 1. Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan dan Presiden sebagai kepala negara. 2. Kepala pemerintahan tidak dipilih secara langsung oleh rakyat, tetapi hanya dipilih menjadi salah satu seorang anggota parlemen. 3. Adanya pemisahan yang tegas antara kepala negara dengan kepala pemerintahan. 4. Kabinet dibentuk dan bertanggung jawab kepada parlemen. 5. Kabinet dibentuk sebagai kesatuan dan tanggung jawab kolektif di bawah Perdana Menteri. 6. Kabinet mempunyai hak konstitusional pucuk membubarkan parlemen sebelum periode kerjanya berakhir. 7. Setiap anggota kabinet adalah anggota parlemen yang terpilih. C. Jaken Kabinet. Jaken Kabinet adalah sebuah kabinet yang jajaran menterinya berasal dari kalangan ahli, bukan representasi dari suatu partai politik tertentu.
Fungsi dan tujuan Jkn Kabinet adalah sebagai berikut. 1. Menghindari terjadinya malafungsi kabinet. 2. Menghindari terjadinya praktik korupsi di kabinet. 3. Memaksimalkan kinerja dari para menteri anggota kabinet. 7 kali ganti kabinet. Tercatat pada periode 1950-1959 ada 7 pergantian kabinet, yaitu 1. Kabinet Natsir September 1950 sampai Maret 1951. 2. Kabinet Sukiman April 1951 Februari 1952. 3. Kabinet Wilopa April 1952 sampai Juni 1954. Kabinet Ali Sase Romijayo 1 Juni 1953 Agustus sampai 1955. 5. Kabinet Burhanuddin Harahan Agustus 1955 sampai Maret 1956. 6. Kabinet Ali Sase Romijayo 2 Maret 1956 Maret 1957. 7. Kabinet Juanda Maret 1957 Juli 1959. Pemilu 1955. Beberapa pemilu yang dilakukan pada masa demokrasi parlementer. A. Memilih anggota DPR. B. Dewan Konstituan. Beberapa pemilu yang dilakukan pada masa demokrasi parlementer. A. Memilih anggota DPR. B. Dewan Konstituante. Pembentukan MPRS, pembentukan DPRS, sistem kepartaian. Sistem kepartaian pada masa demokrasi parlementer adalah multipartai. Sistem multipartai adalah sistem yang terdiri dari berbagai partai politik. Berikut merupakan partai politik pada masa demokrasi parlementer. 1. Masyumi atau Majelis Syura Muslimin Indonesia. 2. PKI atau Partai Korpers Indonesia. 3. PBI atau Partai Buruh Indonesia. 4. Partai Rakyat Jelata. 5. Partai Kristen Indonesia atau Parkindo. 6. PSI atau Partai Kostas. 7. Rakyat Partai Sosialis atau PRS. 8. Partai Katolik Republik Indonesia atau PKRI. 9. Persatuan Rakyat Marken Indonesia atau Permal. 10. Partai Nasional Indonesia atau PNI. B. Perkembangan ekonomi pada masa demokrasi parlementer. 1. Puting Saripudi. Puting Saripudi adalah kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Saripudin Prawinegara, Menteri Keuangan dalam Kabinet Hatta II, yang mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 1950. Kebijakan tersebut ditetapkan pemerintah dengan cara menggunting fisik uang kertas. 2. Sistem ekonomi gerakan benteng. Sistem ekonomi gerakan benteng adalah program ekonomi pada parlementer di era Kabinet Natsir. Tujuannya adalah untuk memberikan kredit lunak untuk pengusaha pribumi. 3. Nasionalisasi perusahaan asing. Nasionalisasi perusahaan asing adalah proses pengambil alihan perusahaan swasta milik asing menjadi milik negara, yang biasanya diikuti dengan ganti rugi atau kompensasi. 4. Finansial ekonomi atau ekonomi keuangan finansial. Ekonomi keuangan merupakan aktivitas moneter, yaitu aktivitas yang melibatkan adanya orang dalam dua sisi perdagangan. 5. RPLT atau rencana pembangunan 5 tahun. Rencana pembangunan 5 tahun atau disingkat RPLT adalah suatu perencanaan program pembangunan. RPLT terdapat 6 periode, antara lain RPLT 1 1966 sampai 1974, RPLT 2 1969 sampai 1979, RPLT 3 1979 sampai 1984, RPLT 4 1984 sampai 1989, RPLT 5 1989 sampai 1994. Yang terakhir RPLT 6
selesai.